Welcome to Well Podcast, all about digital marketing talks, episode 1. Di episode kali ini bersama aku Adela. Di Well Podcast ini kita akan banyak membahas hal yang berhubungan dengan digital marketing. Tentu saja bersama para spesialis dari Wello Indonesia. Nah, digital marketing yang akan dibahas nanti di setiap episodenya tidak hanya membahas dari segi marketing saja loh teman-teman, tapi kita juga akan membahas bagian-bagian penting lainnya yang terlibat di dunia digital marketing, terutama yang ada di Wello Indonesia. Contohnya dari segi website developing, dari SEO, SEA, design, content writing, dan juga market research. Lalu masih banyak yang lainnya. Penasaran kan pastinya? Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman. Kita akan mengulas tentang hal-hal mendasar terkait digital marketing bersama Mas Yuda yang merupakan digital marketing consultant dari Wello Indonesia. Halo Mas Yuda, apa kabar? Halo Adel, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Yuda apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Oke, ngomong-ngomong soal digital marketing nih Mas Yuda, di situasi seperti saat ini, saat marketing secara konvensional sepertinya tidak bisa dilakukan secara maksimal ya. Nah, jadi kan banyak sekali sekarang pemilik bisnis sudah mulai beralih ke online. Apakah dengan beralih ke bisnis online ini mereka bikin social media page, mereka bikin marketplace, itu tuh sudah bisa dibilang mereka melakukan digital marketing belum sih? Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi, mungkin kita harus pahami dulu nih pengertian digital marketing itu apa sih sebenarnya gitu kayaknya. Ya kalau dilihat dari sisi bahasa kan digital marketing berarti melakukan pemasaran via digital gitu kan. Nah sekarang ini banyak pengertian yang masih simpang siur sebenarnya. Kalau misalnya kita melihat arti kata digital marketing, berarti setiap bisnis yang melakukan pemasaran melalui media digital itu kan sudah melakukan digital marketing. Nah media digitalnya itu seperti apa gitu? Kalau kayak TV itu kan sebenarnya bisa kita bilang atau kita anggap sebagai digital media gitu kan. TV, radio, telepon itu kan semuanya udah digital gitu. Jadi dengan secara nggak langsung semua bisnis yang melakukan pemasaran via telepon, via televisi, via radio itu sudah melakukan digital marketing. Cuma seiring bergesernya waktu, sekarang internet lagi booming gitu. Nah makanya kadang ada yang mengartikan kalau digital marketing itu hanya via internet saja gitu. Kalau TV itu dan radio itu belum termasuk digital marketing gitu. Nah kalau menurut saya sih semua bisnis yang melakukan pemasaran via digital, either itu televisi ataupun juga internet, media sosial, itu semua udah melakukan digital marketing. Oh, oke. Gitu. Jadi balik lagi ke pertanyaan Adel, apakah bisnis kalau misalnya sudah promosi atau sudah punya akun media sosial itu sudah melakukan digital marketing, ya itu bisa kita anggap sudah melakukan digital marketing sendiri. Gitu. Jadi memang luas ya pengertian digital marketing. Luas banget sih pengertian digital marketing itu. Oke. Nah ini pertanyaan mungkin mewakili para pemilik bisnis yang belum punya atau belum memasarkan produk mereka secara digital, terutama di internet nih. Apa sih benefitnya jika kita melakukan digital marketing, Mas Yuda? Oke, jadi kalau misalnya bisa saya bilang sekarang, kenapa digital marketing ramai atau dari konvensional orang semua beralih ke digital? Pertama itu yang paling bisa kita dapat itu masalah terukur. Jadi kita bisa mengukur gitu apa yang kita keluarkan dan apa yang kita dapat di digital marketing ini. Beda hal dengan konvensional. Sebagai contoh yang mudahnya saja, kalau misalnya kamu beriklan di konvensional atau secara konvensional, itu kan salah satu caranya kita pasang billboard atau kita nyebarin flyer gitu kan, yang mana flyer tersebut apa yang kita udah keluarkan dan kita kasih ke orang, kita nggak bisa dapat feedbacknya langsung dari mereka gitu. Beda hal kalau misalnya kamu ngelakuin digital marketing, anggap saja salah satu contohnya beriklan di Google, itu kan salah satu digital marketing channel. Nah dengan beriklan di Google, kamu bisa tahu siapa yang kamu targetin, kamu bisa tahu berapa yang udah kamu keluarin, kamu bisa tahu dari hasil yang kamu keluarin itu hasilnya apa gitu. Itu semua bisa terukur. Jadi kalau boleh saya simpulkan, yang pertama itu benefitnya mendapat terukur, bisa terukur. Yang kedua bisa menyesuaikan target seperti yang saya bilang tadi. Jadi nggak semua orang butuh produk kamu. Jadi kalau misalnya produk kamu mengiklankan sepatu milenial contohnya ya, nah mungkin kamu cukup mengiklankan sepatu kamu itu di orang-orang milenial aja, nggak perlu orang tua atau segala macam itu diiklanin atau ditargetin iklannya gitu. Selain terukur terus tertarget,
Kemudian mungkin hasilnya bisa langsung setelah 2 poin itu, jadi kamu bisa ngukur nih ROI atau return on investment kamu berapa, yang kamu keluarin berapa yang kamu dapat, itu bisa langsung didapetin sih. Oke, jadi budget yang dikeluarkan itu kita tahu kemana arahnya, dihabiskannya gimana gitu ya? Ya, beda hal kalau misalnya kamu hire atau membuat flyer, terus kamu sebarin ke sekian banyak orang, kamu nggak bisa ngitung berapa jumlahnya. Terus apakah mereka memang tertarik sama produk kamu atau enggak, itu kan kita nggak bisa hitung. Berbeda dengan kalau digital marketing, bisa dilihat. Ya, betul sekali. Nah, ngomong-ngomong ini kita masuk ke Welo Indonesia-nya ya. Kan tadi penjelasannya itu general tuh Mas Yuda. Nah, kalau di Welo Indonesia, digital marketing service atau channels yang dihandle oleh Welo Indonesia itu apa aja? Oke, jadi sebelumnya pengen introduce dulu mungkin sedikit tentang Welo Indonesia sendiri ya. Kita Welo Indonesia itu nyebut diri kita Welo sebagai full service digital marketing agency. Full service. Kenapa full service? Jadi kita nggak hanya, kalau ibaratnya bahasa dulu dari hulu ke hilir gitu ya. Kalau kita tuh semua ada dari hulu ke hilir itu. Jadi mulai dari strategi planning, strategi account, terus branding, terus desain, website, terus sampai ke marketingnya, nanti itu kita ada semua gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan, apa yang dilakukan Welo itu di digital marketing? Pertama, kita pasti ada strategi. Apa sih yang bakalan kita lakuin nantinya? Apa sih yang perlu bisnis itu lakuin di digital marketing? Itu kita ada. Yang kedua, kita ada desain. Desain ini mencakup branding, desain logo, desain website, dan yang berhubungan dengan desain. Kedua, setelah desain itu ada apa nih next step-nya? Kalau memang mereka butuh media untuk mempromosikannya, itu ada website gitu kan. Kalau misalnya mereka belum butuh website, mungkin ada sosial media, which is itu yang kita tawarin adalah pembuatan akun sosial media, terus manajemen sosial media, dan beriklan. Nah, setelah punya website atau sosial media account, selanjutnya apa nih? Kan kita butuh namanya marketing atau pemasaran. Nggak mungkin kita cuma buat website udah jadi, habis itu apa? Kan nggak mungkin. Jadi harus ada yang memarketingkan atau memasarkan atau mempromosikan media tadi yang udah dibuat gitu, supaya orang lain tahu gitu. Nah, makanya ada service beriklan di Google atau social media ads gitu kira-kira. Oke, banyak banget ya berarti ya, bisa dibilang karena dari hulu ke hilir, full service. Yeah. Jadi ada dari strategi sampai ke after sales service-nya juga ada, after sales marketingnya juga ada. Nah, ini mungkin teman-teman pendengar podcast semuanya, apalagi mungkin yang para pemilik bisnis yang pengen masuk atau terjun menggunakan pemasaran digital atau digital marketing nih, bingung sebenarnya dari jenis-jenis digital marketing yang udah Mas Yuda jelaskan barusan, yang mana yang paling krusial atau penting untuk dilakukan lebih dulu gitu Mas, dan kenapa tuh kira-kira? Oke, jadi kalau misalnya saya boleh buat kesimpulan apa aja service yang ada di digital marketing itu, pertama kan dia ada pembuatan website, yang kedua dia ada social media handling ataupun beriklan, yang ketiga ada PPC atau dia pay per click, itu yang biasa dikenal sebagai Google Ads atau beriklan di Google, kemudian ada affiliate marketing, kemudian ada email marketing gitu. Nah, kalau boleh saya bilang dari semua tipe digital marketing service itu yang paling mudah adalah pembuatan social media account. Kenapa? Karena gratis, pasti semua pasti pengen kan yang nggak ngeluarin banyak biaya dan gampang gitu. Kita tinggal buka, kamu tinggal pilih mau sosial media apa, mau Instagram, TikTok, Facebook, itu semua tinggal daftar dan gratis gitu. Jadi kalau memang balik lagi ke pertanyaan yang tadi, mau go digital, yang pertama kali pasti saya sarankan untuk buat akun sosial media dulu gitu, karena gratis dan gampang. Setelah punya akun sosial media, jangan cuma dianggurin doang tuh akun sosial medianya. Coba untuk rutin update. Ada feed untuk di Instagram, ada story di Instagram juga, ada status di Facebook gitu kan. Nah, kalau misalnya Facebooknya mau promosi di Facebook untuk bisnisnya, saya sarankan untuk buat Facebook page bisnis dan dipisah antara akun Facebook personal sama yang bisnis gitu. Kan di Facebook itu ada fitur yang bisnis sama yang personal. Di Instagram juga sekarang seperti itu, ada yang personal, ada yang bisnis. Nah, kalau memang tujuannya untuk bisnis, ya buat Instagram, buat akun Instagram khusus bisnis. Gitu. TikTok juga seperti itu. Nah, buat semua akun di sosial media tersebut, kemudian sesuaikan dengan target audience dan rutin update. Gitu. Setelah rutin update, nah kalau misalnya dirasa kurang
cepat growth-nya kalau pakai yang organik bisa pakai jasa sosial media atau beriklan di sosial media. Jadi kita keluarin beberapa budgetnya untuk beriklan di sosial media. Nah, satu lagi yang perlu dipertimbangkan atau yang perlu diingat oleh si pemilik bisnis untuk digital adalah budgetnya itu sendiri. Gitu. Jadi memang dari sisi bisnisnya juga udah harus punya budget marketingnya di digital marketing itu gitu. Jadi supaya kedepannya tahu kira-kira mau beriklan mana nih untuk digital marketing itu. Karena memang channelnya banyak ya, Mas. Yeah. Jadi nggak harus semua dipakai, boleh dilihat dulu dari satu channel, dicoba dulu satu channel. Kalau misalnya satu channel itu sudah oke, dirasa sudah oke, dan sudah mendapatkan hasil, boleh mencoba ke channel yang lain gitu. Nah, setelah sosial media, mungkin yang kedua itu yang paling penting juga dipunya adalah website. Website itu zaman sekarang udah seperti company profile ya. Kalau zaman dulu kita melihat atau kita mau melihat bisnis seorang itu harus mana PDF-nya dikirim via email segala macam. Nah, sekarang udah beda. Begitu kita mau lihat suatu bisnis, kita tinggal Google, nyebutin atau ngetik link websitenya, kita udah bisa lihat secara keseluruhan tentang profil bisnisnya gitu. Jadi kalau misalnya kamu mikir gimana caranya supaya bisnis saya bisa diketahui oleh semua orang, maka kamu harus punya media itu tadi. Salah satu contohnya sosial media dan website. Gitu. Ini dari jawaban Mas Yuda yang sangat lengkap dan bingung mungkin ya karena detail ya. Tapi gini Mas Yuda, kan sedikit banyak dari jawaban Mas Yuda tadi itu sudah ada tuh sedikit tips atau trik untuk para pembisnis yang pengen go digital atau mulai digital marketing. Nah, ada tips-tips lain nggak yang mungkin teman-teman para pemilik bisnis harus tahu tentang digital marketing mungkin? Oke. Jadi mungkin kalau tips ya digital marketing pertama yang saya saranin, ketahui dulu target audience bisnis kamu tuh siapa. Gitu. Nggak semua bisnis memang bisa go digital, nggak semua, tapi kebanyakan bisnis memang udah harus go digital. Oleh karena itu penting buat si bisnis itu untuk mengetahui siapa sebenarnya target audiensnya. Apakah target audiensnya itu memang sudah memakai digital selama ini, udah pakai di channel digital atau belum gitu, dan sesuaikan lagi dengan bisnisnya, apakah ini memang bisa diaplikasikan secara digital gitu. Jadi poin pertama yang paling penting itu tentukan target audiensnya. Kalau di kita biasa kita sebut buyer persona. Tentuin dulu buyer personanya siapa. Setelah itu tentuin budgetnya gitu. Jadi udah tahu target audiensnya. Yang kedua tentuin tentuin budgetnya berapa nih, kira-kira budget yang layak, yang sesuai. Karena setelah tahu budgetnya nanti kita bisa hitung-hitungan tuh berapa yang dikeluarkan dan berapa yang didapat dari digital marketing itu kan salah satu benefitnya tadi ya dari digital marketing. Nah, setelah dua poin itu, yang ketiga tentuin media apa atau channel apa yang bakalan dipakai. Nggak perlu semua channel yang dipakai, mungkin bisa coba dari yang gratisan dulu, yang gampang dulu kayak sosial media. Setelah dirasa manfaatnya, setelah dapat manfaatnya dari sosial media, mungkin bisa lanjut ke media yang lain, website kedua yang mungkin bisa di-achieve. Kemudian setelah punya website mungkin bisa coba beriklan di Google atau mengoptimasi website dengan SEO, Search Engine Optimization. Itu aja dulu, dari 3 media itu dicoba, dari 3 poin itu dilakukan. Setelah dapat manfaatnya nanti pasti ketagihan untuk nyobain channel digital marketing lain gitu. Setelah kita harus dapetin dulu nih manfaat dari digital marketing itu sendiri, baru kita bisa percaya memang ada ternyata pemasaran dengan metode digital seperti yang kita lakukan sekarang. Karena memang juga manfaatnya itu kan seperti yang di awal tadi ya, ada manfaatnya bisa terukur, ROI, investmentnya, budgetnya itu bisa dilihat gitu progresnya. Dan juga nih Mas Yuda, kalau misalnya para pemilik bisnis agak sedikit kewalahan untuk mengatur bisnis mereka operasional, tapi mereka juga ingin go digital gitu bisnis mereka. Yang mau pakai Welo Indonesia mungkin jasa service Welo Indonesia itu caranya gimana gitu? Iya. Jadi memang kalau misalnya dibilang atau pertanyaan yang sering datang ke saya sih, kapan saatnya si pebisnis itu atau sebuah bisnis menggunakan atau meng-hire sebuah agensi untuk melaksanakan digital marketing gitu kan. Kalau saya sih basically bakalan jawab, cobain dulu
udah merasakan manfaatnya secara pribadi, maka tadi di awal saya nggak nyaranin langsung yang berat-berat, kalau coba ini yang gratis dulu yang bisa dikerjakan oleh personal, yang nggak perlu banyak tim. Nah itu udah dikerjakan, udah dapat merasakan manfaatnya dan udah merasa kewalahan, baru mencoba meng-hire agensi gitu. Nah di Welo-nya sendiri kita selalu approach klien untuk coba dulu Pak yang ini. Jadi kita nggak langsung nawarin semua jasa, apa yang klien minta nggak langsung kita iakan. Kita juga pengen tahu dulu apa the real problem yang mereka punya, apa the real problem yang mereka hadapin gitu. Setelah kita tahu the real problemnya, baru kita coba kasih solusi gitu. Makanya tagline kita itu di Welo konsultasi bisnismu dengan kita gitu, dengan para spesialis gitu, dan nggak hanya digital marketing, spesialisnya mungkin nanti ada SEO, ada SEA. Jadi setelah kita tahu apa masalah yang pastinya, baru kita arahkan ke spesialis yang sesuai gitu. Jadi memang beneran spesialisnya, nggak hanya tim salesnya yang langsung konsultasi dengan si kliennya gitu. Jadi balik lagi kapan ya tadi pertanyaannya? Mungkin dengan simple saya bisa bilang saat kamu udah merasakan manfaatnya dan kamu ngerasa udah gak ada waktu lagi nih untuk menghandle gitu. Tapi sebelum ngelakuin atau nge-hire sebuah agensi, saran saya coba dulu ngelakuin sendiri gitu. Setelah kamu dapat manfaatnya, baru kamu mungkin bisa meng-hire sebuah agensi, baru merasakan. Oke. Wah panjang juga tapi mengalir sekali tentang cakapannya ya maksudnya karena ini kan awalan tentang digital marketing. Mungkin para pembisnis, pemilik bisnis itu bingung digital marketing ini apa, semua orang tuh ngobrol tentang digital marketing. Kalau boleh saya nambahin sih, biasanya tuh klien bingung gitu. Saya mau digital marketing gitu, tapi mereka tuh nggak tahu gitu service apa yang mereka butuhin gitu. Nah disitulah saatnya tim Welo masuk untuk mengidentifikasi dulu apa sih sebenarnya yang dibutuhin oleh bisnis itu. Jangan-jangan mereka cuma butuh pembuatan sosial media dulu gitu, dengan berbagai alasan tentunya. Atau mereka nggak butuh sosial media karena target audiens mereka tuh nggak main sosial media misalnya. Mereka butuhnya website. Nah, ngapain buat sosial media? Langsung aja buat website. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi banyak masih klien-klien Indonesia terutama yang datang ke Welo itu langsung to the point ke kita, tapi to the point-nya itu menurut saya masih salah. Maksudnya saya mau digital marketing atau saya mau beriklan di Google gitu. Nah begitu kita tanya, begitu kita cerita apa itu Google, gimana itu sistemnya, dan mereka oh ternyata bukan itu, saya pengennya yang seperti ini loh gitu. Jadi makanya di awal saya selalu tekankan, pahami dulu apa yang kita butuhin, apa yang bisnis kalian butuhin. Setelah paham, baru diskusi dengan kita. Kita nggak langsung nawarin, tapi kita juga open, kita juga terbuka, malah kita saranin untuk konsultasi dulu. Harapannya setelah konsultasi tersebut si klien atau si pemilik bisnis ini bisa tahu apa yang harus dia lakukan untuk bisnisnya. Gitu sih. Itu poin yang paling penting sebenarnya dari semua channel-channel yang ada gitu kan. Yang balik lagi sebetulnya intinya digital marketing ini kan sebagai alat bantu. Gitu. Poin paling pentingnya sih si pemilik bisnisnya paham dulu nih tentang apa service atau jasa atau produk yang mereka tawarin ke klien. Dan channel digital marketing apa yang mereka butuhkan? Ya itu hanya sebagai alat bantu aja sih menurut saya. Kalau misalnya si pemilik bisnisnya nggak ngerti apa jasa atau produk yang mereka tawarkan, ya apapun itu nanti media yang dipakai bakalan sulit gitu. Belum lagi nanti ketemu dengan kompetitor yang punya jasa yang sama, dengan produk yang sama, itu gimana cara menangi persaingan, itu kan another skill atau another kesempatan lah untuk menangin itu gitu. Jadi tapi kalau misalnya si pemilik bisnis ini udah punya poin plusnya atau biasa yang kita sebut unique selling pointnya, dia bakalan mudah itu. Tinggal nanti media itu hanya pembantu saja. Kalau dia udah tahu unique selling pointnya, dia bakalan gampang untuk menangin persaingan itu semua. Mau itu digital, mau itu konvensional, menurut saya tipenya sama gitu. Oh, by the way, konsultasi di Welo Indonesia gratis ya Mas ya? Betul sekali. Gratis gitu. Jadi jangan takut para pemilik bisnis yang pengen ngobrol dulu sama digital marketing konsultan Mas Yuda atau para spesialis yang ada di Welo Indonesia. Ada ya nomornya di website Welo. Itu ada via website, via di WhatsApp bisa?
Lalu, itu yang mungkin saya rasa juga agak beda yang dilakukan Willow. Maksudnya beda di sini kita langsung ngasih kontak person setiap spesialis yang kita punya. Yes. Gitu. Nggak perlu ngubungin kontak pusat yang biasanya info atau segala macamnya. Tapi kamu kalau memang butuh SEA atau Google Ads bisa langsung kontak SEA, butuh SEO bisa langsung kontak spesialisnya. Feel free siapa sih yang kamu butuhin. Jadi memang spesialisnya itu terbuka teman-teman kalau misalnya mau konsultasi. Silakan. Oke. Well, terima kasih banyak Mas Yuda waktunya sudah menyempatkan waktu loh kesini untuk ngobrol tentang digital marketing. Sama-sama. Basicnya, tapi tadi kan dari sangat basic sih sebetulnya ini cuma pengenalan doang, pengertian doang, apa ya medianya. Mungkin nanti kedepannya kalau ada kesempatan lain kita bisa cerita-cerita lagi untuk channel-channel atau ya cara-cara lain lah, tips and tricks ya tentang digital marketing mungkin. Pasti, karena sudah banyak loh tadi tipsnya, walaupun tentang basic tapi sudah banyak loh itu tipsnya. Semoga bisa bermanfaat. Diomongin oleh Mas Yuda untuk para pemilik bisnis yang ingin go digital atau menggunakan digital marketing terutama yang via internet ya atau online. Nah, nanti di episode-episode selanjutnya itu akan pasti dibahas lebih detail atau lebih spesifik tentang apa tadi yang sudah diobrolin sama Mas Yuda. Oke, thank you banget Mas Yuda. Sama-sama Adela. Sudah datang hari ini di episode 1 Wello Podcast bersama Wello Indonesia. Oke, untuk teman-teman semua yang udah setia menonton dari awal sampai akhir sesi ngobrol-ngobrol kita, thank you banget. Make sure to like this episode, comment and subscribe to YouTube channel of Wello Indonesia and Spotify account Wello Indonesia. Check out also our Instagram page dan website, linknya ada di description box below. See you on the next episode. Bye.